Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu. Waktunya di freeze. Waktunya di freeze, ditahan. Antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Tidak cukup. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Di episode ketiga diskusi konstitusi atau Disko, yang pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana debat Capres dan Cawapres yang dilaksanakan pada hari Kamis yang lalu. Pada hari ini di Pusat Studi Konstitusi telah datang seorang direktur yang luar biasa, Bang Ferry Amsari, dan juga peneliti muda kita, Bang Ihsan Alia. Selamat sore abang-abang kita. Selamat sore. Nah, jadi pada tanggal 17 Januari hari Kamis telah dilaksanakan debat publik Capres dan Cawapres yang pertama dengan tema membahas tentang hukum, HAM, terorisme, dan juga korupsi. Nah, permasalahannya yang ingin saya tanyakan yaitu pertama, kenapa debat dipakai sebagai salah satu sarana yang untuk mempromosikan calon presiden dan wakil presiden? Padahal kan seharusnya bisa hal yang lebih seru dan menantang, contohnya panjat tebing atau pacu karung. Mungkin akan lebih menarik daripada debat yang dilaksanakan oleh KPU kemarin. Lebih terhiburlah kita. Minimal nggak ada yang AFK. Iya, minimal nggak ada yang AFK ya. AFK itu apa? Itu beda generasi. Nah, jadi mungkin kita minta dulu nih pendapat pertama dari Bang Ferry. Gimana menurut Bang Ferry? Jadi kalau debat soal hukum, HAM, anti korupsi dan terorisme itu merupakan bagian dari 5 topik debat yang akan menjadi bahasan untuk debat calon presiden dan wakil presiden. Itu kan merupakan amanah dari pasal 277 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi memang diatur 5 kali perdebatan calon presiden dan wakil presiden, dan temanya itu dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, kenapa kemudian ada perdebatan calon presiden dan wakil presiden? Tujuannya sederhana, agar pemilih bisa mengetahui kapasitas seorang yang akan mereka pilih, lalu janji-janjinya, program kerjanya, visi misinya. Ini kan merupakan model demokrasi ya, agar calon yang mau dipilih itu betul-betul bisa menyampaikan pokok pikirannya, agar kemudian pemilih bisa paham siapa yang akan mereka mau pilih. Nah, konsepnya begitu, tapi ya nggak tahu ya, 17 Januari kemarin itu agak berbeda dari apa tujuan yang ingin dicari ya. Makanya kita merasa agak aneh kalau kemudian perdebatan yang muncul malah seolah-olah seperti orang menghafal sesuatu ya, karena faktanya memang KPU memberikan, bukan kisi-kisi ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di dalam perdebatan itu. Itu sebabnya kemudian muncul calon-calon yang seolah-olah menghafal, bahwa contekan ya, bukan bawa gagasan tapi bawa contekan kedua-dua pasangan calon ya, baik itu Jokowi Pak Maruf Amin dan Prabowo Sandi, semuanya sama-sama membawa contekan. Jadi tidak perlu lagi pendukung 01, 02 berdebat siapa yang membawa contekan atau tidak. Faktanya kedua-duanya membawa contekan. Jadi lebih mirip cerdas cermat daripada debat ya Bang ya? Lebih mirip dengan menguji kemampuan mahasiswa menghafal sesuatu. Ya.
Kalau mirip istirahat cermat mungkin yang kurang itu bel ya. Tet. Lalu kemudian Lucu juga kamu lakukan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Nah, jadi kemudian muncul pertanyaan setelah debat Capres dan Cawapres dilaksanakan, apa sebenarnya yang kita dapatkan? Apakah itu telah bisa kita jadikan pertimbangan untuk memilih presiden dan wakil presiden? Atau gimana Bang dengan standar atau kualitas debat kita yang seperti kemarin itu? Ya, kan kalau dilihat gagasan kekuasaan presiden kan, kata Newstart ya, bahwa presiden itu the power to persuade ya. Kekuasaan yang mempersuasi orang untuk meyakini apa yang mau dia kerjakan ya, atau yang mau dia lakukan. Nah, bagaimana mungkin orang bisa tahu bahwa orang yang akan memimpin ini betul-betul mampu mempersuasi masyarakat banyak, pejabat negara lain, penegak hukum dan segala macamnya untuk menuju negara yang jauh lebih baik kalau kemudian perdebatan itu mengambang. Kalau kita lihat dua pasangan calon kan bercerita yang apa ya, boleh dikatakan surga semua ya, menegakkan hukum akan seadil-adilnya tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu. Perhatikanlah antara dua calon ini ada dua kalimat yang poinnya sama, bahwa menegakkan hukum satu tanpa tebang pilih, satu lagi tanpa pandang bulu. Ini bedanya apa antara bulu dan tebang pilih ya? Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada semacam upaya untuk membawa saja perdebatan kepada hal-hal umum, tapi lupa bagaimana mewujudkan program visi misi itu menjadi langkah-langkah yang boleh dikatakan langkah konkret, sehingga orang paham kalau mau melakukan ini maka calon ini akan melakukan A, B, C, D, sehingga kalau mereka terpilih, kalau A, B, C, D itu tidak dilakukan, maka orang publik bisa menuntut pertanggungjawaban. Jadi kalau dilihat 17 Januari kemarin ya, baik isu hukum, isu HAM, isu anti korupsi maupun terorisme, itu kan semua hal umum. Makanya sulit kita memperbincangkan apa langkah-langkah mereka. Karena misalnya kami berjanji akan memberantas terorisme, meningkatkan gaji. Bagaimana orang bisa menolak meningkatkan gaji kan? Tapi pertanyaannya bagaimana orang bisa ditingkatkan gaji? Apakah cuman dengan pajak saja? Kan tidak. Itu kan hal yang sebenarnya tidak masih abstrak ya gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dilihat 17 Januari kemarin masih jauh panggang dari api bagaimana kita bisa melihat kualitas, kapasitas, kemampuan dua calon presiden yang ada. Oke. Nah, Bung Ihsan, bagaimana menurut Bung? Saya ingin mendengar bagaimana pendapat Bung tentang debat kemarin itu dari perspektif milenial nih. Oke, Bung Lako. Dalam beberapa kali episode Disco ini, kita bisa lihat bahwa pendapat saya dan pendapat Bang Ferry itu perbedaannya tipis kan. Bicara soal kalau berbeda dipotong gaji gitu. Perbedaannya mungkin begini. Kalau Bang Ferry menyampaikan pendapat mungkin agak sedikit halus ya. Agak sedikit masih dipoles seperti itu. Tapi kalau saya bilang, memang debat kemarin kita belum ada poin sama sekali. Kalau dilihat yang hadir kemarin di dalam perdebatan, kita harusnya kan paham bahwa penampilan mereka diadu secara linguistik, secara verbal juga seperti itu adalah untuk merealisasikan visi dan misi yang sudah mereka rancang dari awal. Misalnya visi dan misi Jokowi yang mereka pecah dalam 9 poin. Salah satunya adalah penegakan hukum yang berintegritas, terpercaya dan bermartabat seperti itu. Kira-kira penegakan hukum yang bermartabat itu seperti apa gitu? Apakah itu ikut dalam penegakan hukumnya dilakukan dengan cara adab sopan santunnya seperti apa kira-kira seperti itu? Artinya pengejauhan tahannya hanya bisa dilakukan melalui debat hukum yang beradab. Mohon maaf, saya mau menangkap Bapak. Maaf Pak, sebenarnya gitu. Kalau mau nangkep teroris itu basa-basi gitu. Ngetok pintu dulu sebelum nangkap kan, tok. Assalamualaikum. Tapi harusnya sebenarnya yang kita harapkan dari debat kemarin
Misalnya salah satunya yang agak saya tergelitik itu soal terorisme ya Bang. Apalagi salah satu kubu ini membawa tokoh yang kemudian dianggap bisa meredakan tensi yang sedang hangat saat sekarang ini. Bahwa misalnya tahun lalu salah satu rubrik Tempo yang bicara soal ganasnya Densus 88 melakukan pencidukan terhadap terduga teroris, tapi tidak kemudian ditindak secara baik dan tidak jelas kepastian hukumnya. Ada sekitar 80 lebih terduga teroris yang diciduk dalam jangka waktu 6 bulan, tapi tidak jelas proses penegakan hukumnya seperti apa. Bahkan ada yang mati juga Bang, dan itu tidak jelas ya. Akhirnya itu yang kita tunggu sebenarnya dari misalnya dari petahana misalnya, bahwa akan ada klarifikasi ataupun upaya dari petahana untuk kemudian baik ini mungkin jadi catatan bagi kami dan akan diperbaiki ke depan, ataupun dari penantang misalnya ada kritikan terkait dengan penegakan hukum khususnya bidang terorisme, misalnya undang-undang tersebut terlalu beringas ataupun terlalu represif dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya kan itu yang perdebatan hari ini yang muncul ya. Tapi itu kemudian tidak muncul dalam perdebatan kemarin. Justru yang lebih muncul adalah soal misalnya Jurkam yang terlibat soal operasi plastik seperti itu. Bagi saya kita sudah harus lewat dari itu ya. Walaupun kemudian memang salah satu kubu itu terjebak, kubu Prabowo terjebak dalam kasus Ratna Sarumpait, tapi terjebak atau memang menjebakkan diri? Menjebakkan diri. Itu kita harus mungkin ada salah satu episode disco juga ya, membuktikan apakah Prabowo operasi plastik itu jebakan atau bukan? Jebakan atau memang sengaja menjebak diri gitu. Nah, tapi intinya harusnya perdebatannya tidak di situ. Perdebatannya bicara soal isu penegakan hukum, isu HAM dan isu terorisme, apa yang belum tercapai di pemerintahan ini, ada kritik dari si penantang dan ada klarifikasi dari si petahana. Tapi rasanya ini yang nggak kita temui ya Bang. Ya kalau dilihat harusnya kan presiden petahana, calon petahana itu menceritakan 4 tahun lebih ini ngapain aja soal hukum, HAM, anti korupsi dan terorisme, diulas realnya seperti apa, dan 5 tahun ke depan mau apa lagi setelah 5 tahun yang akan berlalu ini. Termasuk juga penantang mengamati sebagai oposan 4 tahun lebih ini ngapain aja, apa saja gambaran kritik mereka terhadap kinerja pemerintahan yang ada. Menurut saya kedua-duanya gagal memberikan gambaran, satu tentang apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, kedua apa saja yang diamati dan mau apa ke depannya, dan apa perbedaannya dengan pemerintahan Jokowi. Relatif dari dua visi misi yang ada, bahasanya berbeda, tapi intinya sama. Jangan-jangan tukang buat visi misinya sama gitu kan, bahasanya aja yang diubah gitu. Dan satu lagi poinnya, misalnya dalam penegakan hukum dan anti korupsi, kita hari ini dihadapkan dengan berlarut-larutnya kasus Novel Baswedan misalnya. Dan hari ini Pusako pun selalu mengadvokasi itu, misalnya bersama dengan koalisi masyarakat sipil, tapi itu tidak jadi objek dalam perdebatan kemarin kita lihat. Oh, ternyata ada ininya. Jadi sebelum dimulai, San, informasinya adalah dua kubu bersepakat. Satu kubu tidak akan menyentuh kasus Novel Baswedan, sedangkan kubu lain tidak menyentuh kasus penculikan aktivis. Jadi ada semacam tukar guling dalam perdebatan kemarin, hal yang kemudian tidak boleh disentuh. Dengar-dengar ya, ini benar apa tidak? Faktanya memang tidak muncul dua kasus yang orang kan bertanya-tanya, Pak Prabowo benarkah terlibat di kasus penculikan aktivis 98, dan itu perlu dia jawab. Pak Jokowi juga harus menjelaskan kenapa kasus Pak Novel Baswedan tidak tuntas-tuntas, dan dia juga harus jawab. Sayangnya kedua-dua itu malah tidak muncul saat. Bingung kan? Jadi kita lebih lihat bahwa harusnya poin serangan yang dibuat oleh petahana dan si penantang ada poin-poin yang dicatat, tapi ternyata poinnya bicara soal perdebatan di ranah abu-abu, kayak bicara soal seminar-seminar proposal skripsi lah kira-kira Bang. Iya, itu makanya saya bilang itu lebih mirip cerdas cermat daripada debat Pabel gitu. Iya. Ya semoga kira-kira
ini jadi inilah gelitikan lah buat putra-putra terbaik bangsa ini ya Bang ya. Iya, kata siapa? Nah, jadi kita kan udah melihat nih gimana pelaksanaan debat putaran pertama. Masih ada 4 lagi debat yang akan diselenggarakan oleh KPU. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki nih oleh paslon 1 dan paslon 2? Mungkin paslon 10 mau ikutan, kita nggak tahu. Tapi yang penting paslon 1 dan paslon 2 dulu. Ada 3 lagi. Ya. Paslon nomor 10, golput dan golfood. Golput. Nih, golput ini siapa nih? Golongan yang menyatakan dirinya golongan pro-Mahfud. Memilih tetapi dengan bijak. Dia boleh memilih 01 atau 02 sepanjang itu berdasarkan bijaksananya dia, tidak ikut ribut-ribut menelaah program-programnya. Jadi ini agak ideal ya melihat proses pemilihan ini bukan dengan keributan tapi membedah program. Sedangkan golput kan semacam kritik ya. 01, 02 ini tidak ada yang layak. Makanya golput itu tidak boleh diantipati. Kita tidak boleh antipati ke golput. Tapi mestinya 01 dan 02 mencoba membangun program agar mereka yakin. Ini suaranya lumayan loh untuk anak-anak muda ya. Nah, kalau golongan nomor 10 itu adalah golongan kritis lucu lah. Menurut saya menghibur saja. Satir politik ya Bang. Satir. Nah, jadi apa nih yang perlu diperbaiki oleh paslon dan juga oleh KPU sebagai penyelenggara debat supaya debat di putaran pertama tidak kembali terulang kesalahan-kesalahannya itu? Kisan dulu. Saya duluan. Pertama mungkin poinnya tidak di KPU ya. Karena kalau kita lihat prosedur yang mereka buat sudah terlalu kaku sekali bahkan. Tapi poinnya adalah di masing-masing pasangan calon. Apakah pasangan calon salah satu nanti akan masih berkutat soal isu-isu populisme, bicara soal bagaimana keuangan kita bocor dan tidak ada solusi, ataupun yang satu lagi hanya bilang ya kan sudah ada penegakan hukumnya, laporkan saja dan tidak ada solusi, ataukah mereka akan merubah? Nah, bagi saya sih simpel. Kalau memang perdebatannya masih bicara di ranah abu-abu, saya rasa sebaik apapun platform yang dibangun KPU akan sulit Bang. Yeah. Tapi kalau ada kemauan dari keduanya untuk memang agak sedikit kompetitif dalam kancah pemilu presiden, mungkin akan lebih baik. Satu. Kedua, misalnya dari masing-masing calon ya. Kita lihat misalnya di penelitian, Pusako pernah ada penelitian soal kampanye negatif dan bicara soal bagaimana kampanye presiden itu kemudian dipolitisir dengan menggunakan isu-isu yang lebih populis. Misalnya menolak asing kah, ataupun berintrik ras, suku, dan budaya, ataupun isu-isu yang lebih menyerang personal calon. Nah, memang kenyataannya kampanye negatif ini terbukti berhasil ya Bang, dalam mendulang suara. Tapi kemudian itu memudarkan esensi dari pemilu itu sendiri. Nah, mungkin masukannya bagi kedua calon lebih spesifik lah soal bicara visi dan misi dan pengejawantahannya. Tidak lagi bicara soal personal, juru kampanye, atau isu-isu yang tidak punya dampak besar terhadap kemajuan bangsa ini, saya rasa. Dan masing-masing calon juga kemudian harus bicara lebih banyak soal solusi, tidak soal teori-teori yang bergerak di ranah abu-abu saja. Saya rasa sih selebihnya tidak ada masalah bahwa KPU sudah buat platform yang bagus ya, dan diisi oleh orang-orang yang memoderatori dengan baik. Mungkin Bang Ferry ada keinginan untuk jadi moderator. Hasrat terpendam ya, maka dikritik terus ya. Ya mungkin. Tapi mari kita dengar dulu dari Bang Ferry, silakan Bang. Kalau saya sih ini, Rafo, Isan. Kalau saya satu, tentu ada di KPU karena KPU adalah penyelenggara. Mestinya wasit jangan ikut kehendak pemain loh. Nah, kemarin itu kan kesannya menampung aspirasi dari dua pasangan calon. Akhirnya terbentuklah model debat yang menampung seluruh aspirasi pasangan calon. Tentu saja banyak hal yang kemudian menjadi monoton dan membosankan. Nah, menurut saya juga harus dirubah tuh modelnya. Kan ngapain sewa-sewa Ira Kusno dan Mas Imam ya, mahal-mahal kan, mereka kan presenter handal ya.
tapi tugasnya hanya untuk baca soal dan ambil bola. Kalau itu Mas Ferry juga bisa. Kalau itu saya lebih murah lah. Jadi harusnya kalau bisa debatnya itu 3 saja, moderator 1, calon 1, calon berikutnya 1. Jadi bertiga saja mereka bercerita, digali oleh moderator dan dipilih moderatornya yang independen. Nah, kalau dilihat di pasal 277 itu kan boleh profesional, boleh akademisi. Ini peluang saya, San. Jadi yang lebih independen kemudian untuk bisa menggali dua pasangan calon itu. Ini kalau bahasa kampung saya nih, while diving drinking water. Sambil menyelam minum air ya. Nah, untuk KPU yang dengar video ini silahkan dipertimbangkan. Kalau menurut saya itu ya diperbaiki juga modelnya agar kemudian tidak membosankan dan bisa digali. Saya malah melihat ya banyak sekali kalau dilihat dicerminkan di dua pasangan calon ini, gaya mereka itu mirip-mirip malah pemilu-pemilu, debat-debat di pemilu negara-negara asing. Misalnya yang membangun semangat anti pekerja asing itu persis Donald Trump ya. Oh, bangun wall. Begitu Trump ditanya bagaimana Anda membangun wall untuk membatasi pekerja asing, dia bilang enggak, bukan hanya pajak, tapi minta ke Meksiko. Dia yang bangun wall malah minta ke Meksiko ya. Bahkan ada soal pekerjaan yang diambil itu kan gagasan-gagasan yang mirip Trump ya. Nah, gagasan lain yang soal yang lain, pasangan yang lain mirip Obama ya, soal pelayanan kesehatan, kartu ini, kartu itu dan segala macam. Nah, jangan kemudian debat ini membuka ruang diketahui ternyata dua pasangan calon itu menampung gagasan kampanye yang disusun oleh tim sukses dari penasehat politik asing atau lokal ya, yang kemudian menampung atau menjiplak nih, menjiplak lah ya, yang kemudian menurut saya tidak bermanfaat bagi keindonesian kita. Tidak ada, itu bukan masalah real kita. Nah, menurut saya perlu dibenahi model penyelenggara yang tidak bergantung pada kepentingan. Nggak usah dengar, pokoknya KPU buat seperti ini, sampaikan kepada dua pasangan calon, selesai urusan. Tapi kan kemarin masalahnya itu gara-gara ada satu pasangan calon yang mengancam akan mengundurkan diri kalau misalnya moderatornya independen katanya. Kalau menurut undang-undang pemilu nggak bisa mengundurkan diri. Mengundurkan diri bisa berdampak pidana. Jadi nggak tepat juga itu. Bagi saya itu semacam apalah. Ya biasalah. Ya. Jadi nih buat yang terakhir, banyak orang yang membandingkan perdebatan di kemarin itu yang hari Kamis dengan perdebatan yang terjadi di Parlemen Inggris antara Theresa May dengan Jeremy Corbyn tentang permasalahan Brexit. Karena di dalam kanal YouTube Parlemen Inggris sendiri mempertontonkan bagaimana perdebatan antara kedua orang tersebut sangatlah substantif dan tidak melebar ke permasalahan-permasalahan lain, dan juga tidak ada pembahasan yang tinggi-tinggi ideal pembahasannya. Selalu pembahasannya teknis dan menggunakan data. Apakah begitu perdebatannya ideal untuk diselenggarakan menurut saya? Bang Ferry dulu. Substansinya memang harusnya begitu ya. Tapi kalau mau buat contoh, mestinya contohnya ke sistem presidensial juga, bukan parlementer. Karena memang di Inggris apa saja programnya itu akan selalu ada kabinet tandingan, kabinet bayangan ya. Kalau Theresa May punya kabinetnya sendiri, oposan juga punya kabinetnya sendiri yang bekerja dalam hal-hal yang sama. Jadi kalau ada kebijakan keuangan, kebijakan perang yang berbeda, itu ada menteri bayangannya juga yang menelaah kelemahan-kelemahan kebijakan itu. Nah, paling cocok sebenarnya ditiru soal debat ini adalah tentu sistem presidensial di Amerika ya. Saya membayangkan suatu saat putra-putra terbaik Indonesia menjadi calon presiden ya, seperti debatnya Obama dan Romney. Nah, bayangkan kalau perdebatan itu antara Mahfud MD dan Jimli Asidiki, Mahfud MD versus Yusril Iza Mahendra, atau Rocky Gerung begitu ya, perdebatannya tajam gitu ya, dahsyat. Jadi gitu nih menurut Bang Ferry ya, debat yang ideal. Menurut Bung Iksan bagaimana?
Saya rasa kalau dicari kiblatnya kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya. Iya. Kayaknya debat antara Permadi Arya dan Presiden Jan Cukers itu lebih mantap gitu. Iya. Cuman memang betul kalau kita bicara soal substansi, perdebatan kita pun kalau dibandingkan misalnya di era pemilu 2004 atau 2009 mungkin agak sedikit lebih menurun ya saya rasa. Sebab di 2004 dan 2009 kita belum ada terkontaminasi nih Bang sama isu-isu populis yang misalnya soal keuangan kita bocor karena terlalu banyak asing kah, karena pikiran-pikiran singkat seperti itu yang dibangun oleh salah satu calon justru membuat esensi dari debatnya menjadi buyar. Kalau misalnya kita ambil perbandingan, mungkin salah satunya yang agak mirip dengan debat capres pertama ini, itu debat ketika Trump masih di di Republik ya, masih debat antara kandidat yang akan maju dari Republik, itu antara Trump dengan Cruz ya waktu itu ya. Bicara bahwa Senator Cruz bilang bahwa cara-cara Trump membangun argumentasi ini seperti New York's values, atau dia bilang seperti orang-orang New York kebanyakan, kasar, arogan dan lain sebagainya. Namun ternyata hal-hal yang seperti itu justru menjatuhkan Cruz sendiri. Ternyata Trump membalikan keadaan dengan menyatakan bahwa mengingatkan kembali publik dengan bagaimana New York bangkit setelah kejadian 9/11 misalnya, dan bagaimana mereka kompak untuk mengembalikan Manhattan kembali sebagai primadona dari United States. Dan intinya tidak selalu berjalan mulus seperti itu ketika membawa isu-isu populis. Nah, saya rasa juga isu-isu itu juga harus dinetralisir ya dari debat untuk periode kedua nanti ya, putaran kedua. Jangan semua solusi naik gaji ya. Jangan swasembada pangan. Jangan swasembada air gitu ya. Menghadapi terorisme swasembada pangan. Kira-kira menghadapi terorisme dengan swasembada air dan pangan tuh gimana gitu? Saya khawatir kalau kan tema debat kemarin itu yang pertama terorisme, sedangkan yang kedua ada soal SDA. Jangan-jangan mereka tuh kebalik loh bahannya. Oh gitu ya. Besok baru mereka bahas terorisme. Menghadapi SDA dengan mengerahkan Densus 88 gitu. Iya. Densus 88 menanam padi di sawah contohnya. Kacau. Itu kacau. Semoga hal itu gak kejadian. Iya, menarik. Jangan sampai. Ya, poinnya sih memang itu. Kalau kira-kira kita tanya nih Bang Ferry, kira-kira ada poin yang bisa diambil nggak dari kemarin? Cukup. Cukup, saya dukung Isan. Atau kalau sudah nggak bisa ini ya nggak bisa jawab ya. Ya. Ya sepertinya diskusi kita itu cukup. Saya mendukung. Karena kalau dilanjutkan bisa kena undang-undang ITE dan lain sebagainya nih. Saya masih muda, punya cita-cita. Jadi enggak itu insya Allah ya. Jadi untuk diskusi kita pada sore hari ini cukup, dan semoga diskusi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahan berpikir untuk kita semua, dan jangan membangun persepsi di mana kita membutuhkan debat presiden yang menghibur. Karena kalau debat presiden yang menghibur, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk kita memilih calon pemimpin masa depan kita. Jadi, mari kita lihat 4 perdebatan lagi yang akan berlangsung hingga bulan April nanti, dan mari kita memilih di TPS pada tanggal 19 April 2019. Terima kasih.